Lilin itu ya, lilin itu sakral aja. Iya, Pak. Nanti kalau yang ini apa namanya? Ini mati nih kan. Kalau Bapak kode jeda ya. Di sini ya, Pak, bisa. Iya, tunjukkan itu. Tunjukkan Bapak kan. Oh, dari sini. Silakan. Oh my god. Oh my god. Nggak kelihatan, Pak. Password. Pakai password. Jangan sebenarnya kadang dari sini, kadang dari situ. Kameranya Lilin, Pak. Ya pakai lilin kan biasanya sebelum mengembuskan apinya orang pakai doa itu, Pak. Kayak berharap ini itu baru diembuskan, Pak. Cuman kalau orang yang nggak ada harapan sama sekali ya itu langsung untuk embus sama aja, Pak. justru itu ulang tahun itu kan, kenapa pakai lilin orang itu? Dia berdoa, kan menyembah Tuhannya, ya kan? Di lilinnya, maka sahabatkum itu tidak hanya berdoa, tapi memakai pakaian seperti orang itu. Makanya tak boleh malam tahun baru menterompetkan, tak boleh. Kenapa nggak boleh? Maka sampah menyerupai kan, menyerupai orang dulu. Oke, kita masuk dulu di sini ya. Yang pertama tadi mana ya? Jelas ada di situ. Ayatnya sudah jelas. Jadi kalau disebut dia dengan mukam, hukumnya jelas. Contohnya tadi apa? Waqimus sholat, kerjakan sholat. Kemudian wa'budullah, sembahlah Allah. Jangan lupa sembah Allah itu ayat madaniah atau makkiyah? Madaniah atau Makkiyah. Madaniah. Berarti mereka disuruh menyembah Allah sebelumnya mereka sudah pandai sholat. Jadi jelas disuruh menyembah Allah, yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat mutasyabi, apa dalam buku contohnya? Apa karakteristik mutasyabi? Pertama, ya, kita lihat sini ya. Mutasyabi. Ini mutasyabi. Sifatul muhkam sudah, sifatul mutasyabi sudah. Mutasyabi itu al-khufa wal istibah. Istibah itu terambil dari kata-kata makna sabbaha yusabbihu. Istibah. Banyak persamaan dalam ayat ini, jadi nggak satu makna. Ketika kita disuruh, kita belum paham makna daripada ayat itu. Wa ma'ufiya maknamu wa ihtimaluhu al-aksar min wajhi. Artinya banyak, muncak masih banyak. Kalau muhkam tadi jelas, kalau mutasyabi ini maknanya masih banyak, masih umum. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sebelum ditanjil dulu, dijelaskan dulu. Wala yatabayyanul muradu minhu illa biraddihi ilal muhkam. Dan kita tidak tahu apa maksud ayat itu kecuali Allah. Maka kalau ada ayat ini dipahami dulu, dicari ayat penjelas dulu dari ayat lain. Kalau enggak,
dari hadis. Awal surat namanya huruf muqatta'ah. Kita tidak tahu apa maknanya. Ada alif, lam, mim, apa lagi? Ada to, sin, ada sin, mim, ada ya. Ya si. Makanya alif lam mim apa tafsirnya alif lam mim itu? Allahu a'lam bi muradihi. Allah lah yang tahu dengan Maksudnya. apa contoh ayat-ayat kita saja? Maknanya yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan manusia. Tangan manusia jelas pakai jari. Manusia pakai jari. Pakai. Jangan cerita siapa ya semalam yang nampak imam itu. Pakai tangan manusia bisa mengambil. Nampak. Apakah kita mengartikan tangan Allah itu sama dengan kita? Ya. Itu kan kita saja. Belum jelas. Maka biasa kita at-tafwid mengikut saja. Apa yang tercatat dalam ayat kita ikut saja. Tapi kita tidak membayangkan kalau itu tangan. Yang kedua, kita takwil. Apa yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nahnu nurid, ana urid, wallahu fa'alul lima Yuri. Ana urid. Saya berkehendak. Saya ingin. Nahnu nurid, kita punya kehendak. Tapi ingat, Allahu fa'alul lima yurid. Allah lah yang memperbuat sekehendaknya. Ketika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah, keinginan siapa yang jadi? Keinginan Allah. Si apa namanya yang belakang? Al-Sahrin mau nikah dengan orang barat. Dia ingin, tapi keinginan Allah ternyata bukan orang barat, tapi anjing yang ada di SMA 2, bukan SMA, bukan kampus di SMA 2. Terjadilah keinginan si Al-Sahrin? Terjadi? Tidak. Maka keinginan kita itu harus sama dengan keinginan Allah. Jangan pasongnya. Sami'un. Kalau sami'un tidak ada basir. Kalau sami'un baru basir. Kalau sami'un alim. Sami itu apa? Pendengar. Sama tidak pendengaran kita dengan Allah? Ya. Berarti jangan kita bayangkan sami Allah itu sama dengan sami kita ya. Oke. Kita selesai ayat muhkam dan mutasyabih. Masuk kita kepada tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu artinya tematik. Apa itu tematik? Bertema. Misalnya kita buat kajian tafsir tapi tentang zakat saja. Kumpulkanlah ayat-ayat semua tentang zakat. Pokoknya dalam Al-Quran itu berapa kali zakat diulang-ulang oleh Allah. Dengan apa zakat itu disandingkan, masukkan dalam sebuah pembahasan. Baru kita bahas satu-satu ayatnya melalui tafsir tadi. Ternyata ayat di sini maksudnya adalah zakat mal. Ternyata sedekah yang di sini maksudnya zakat mal dan zakat fitrah. Apa ayat zakat? Zakat fitrah. Dapat. Tidak ada musuh itu. Jangan bilang musuh. Ada musuh dalam Al-Quran.
Al-Kisahrin apa itu? Apa ayat? Si Kosma? Hah? Innama shodaqatu lil fuqara. kan sodakot di situ kan, bukan zakat kan? Oke, anak-anak gambaran yang sudah capek. Ini kan berkah di situ. Innama sodakot itu diartikan sebagai zakat fitrah dengan zakat mal. Innama sodakotu lil fuqara wal masakin ya. Jadi tentang sholat kita ambil ayat-ayat semuanya tentang sholat. Maka kita kupas ayat tentang sholat itu namanya tafsir maududi. Tentang apapun, tentang hutang piutang dalam Al-Quran, apalagi tentang pendidikan, apalagi tentang transgender, apalagi tentang kepemimpinan. Ini biasa kalau kita ceramah, kita penting, kita perlu ayat-ayat maududi. Berbicara tentang umur, kita ambil Al-Quran berbicara tentang umur. Contohnya ini, mencari ayatnya nanti. Al-Quran berbicara tentang umur. Maka keluarlah dari semua ayat Al-Quran. Nah ini yang keluar semua. Apa-apa saja di surah apa saja yang berbicara tentang umur. Kata Al-Quran tentang usia, contohnya satu surah Hud 15-16, kemudian Al-Isra 72, Luqman ayat 22, lagi baca Al-Imran, ini Al-Imran ayat 145. Lagi lanjut Al-An'am kedua kan sudah dapat 7 ayat tuh. Maka kita melangkah, setelah itu kita melangkah, copy dulu, baru kita tulis di sini aja ya. Kalau mau tafsir maulidi kan kita nggak boleh lepas dari tafsir. Nah, lihat nih Quran berikan makna ayat ini dalam tafsir Sawi umpama, tafsir Sawi, tulisan Sawi, tafsir Sawi ya. Nah, udah dijelaskannya tuh. Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki tafsir. Ini isinya, contohnya orientasi dunia, ada kesia-siaan akhirat, ada peringatan tentang keikhlasan. Baru nanti kita buka langsung tafsir Sawinya biar nampak teks aslinya. Nah, gitu caranya. Ini semua adalah tafsir maudhu'i. Apalagi tafsir maudhu'inya ayat Al-Quran berbicara tentang wanita. Ayat bukan 195 kali. Apa kata Ali Imran? Allah tidak menyanyiakan amal hamba, baik laki-laki atau perempuan. Kalau amal kita sama, tapi kalau pemimpin di rumah tangga siapa? Laki-laki. Nah, ditarik nanti sebulan ke situ. An-Nahl apa? Tentang perintah
Maryam binti Imran, sosok manusia suci yang melahirkan Nabi Isa. Surah Maryam 19. Asia istri Fir'aun ada dalam surah At-Tahrim ayat 11. Banyak lagi nanti. Ini namanya semua tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ya. Tafsir tematik, tafsir berjudul. Maka setelah kita dapat judul, maka dicarilah ayat-ayat tentang itu. Tentang membaca, banyak kan? Iqra, utlu alaihim. Nah, banyak. Kemudian hermeneutika, penafsiran Al-Quran. Hermeneutika ini dulu ditafsirkan untuk kitab Injil. Kitab Injil. Untuk Al-Quran tak pantas memakai penafsiran hermeneutik. Ya, tidak boleh ditafsirkan. Kita sudah metode penafsiran kita ada yang klasik, ada yang modern, itu sudah pas. Ada yang metode tahlili, maudhu'i, metode ijmali, itu saja. Jangan yang lain-lain. Apalagi al-farqu bainal asalib, at-tafsir al-klasikiyah wal hadisiyah. Tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Tafsir klasik sudah kita jelaskan tadi, ditafsir dia dengan ayat-ayat, kemudian ditafsir dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kontemporer ditarik maknanya kepada kontekstual. Kalau dulu pakai onta, berarti sekarang pakai kuda. Kalau dulu pakai onta kendaraannya pakai kuda, kalau sekarang pakai mobil. Itu contoh-contoh penafsirannya. Teksnya tidak berubah, tapi diperkuat, ditambah dengan kontekstualnya.